Kedua itu kan jadwalnya klub Mumtaz, klub gula nggih. Ini tadi perkenalan Mbak. Butuh perkenalan mboten pun tepang nggih. Setiap minggu ketemunya sama Titan terus. Nggih, hari ini kita penyuluhannya tentang pentingnya cek laboratorium bagi penderita diabetes. Maka jadwalipun fungsinya Bapak Ibu tuh setiap bulan itu cek itu apa toh, nanti kita bahas di sini nggih. Terus nanti cek laboratoriumnya yang dicek itu apa, nanti kita bahas di sini. Nah, diabetes itu apa toh? Diabetes adalah penyakit yang sering dijumpai masyarakat. Banyak orang yang merasa sehat padahal gula darahnya itu tinggi. Romangsane badannya enak, nggak pusing, nggak lemas, nggak apa-apa. Tapi senangnya minum manis-manisan, senang makan tepung-tepungan, dan pas dicek kadar gula darahnya itu tinggi. Nah, itu yang dinamakan diabetes mellitus. Ngaten nggih. Nah, penyebab diabetes sering banget ya sudah disampaikan penyebabnya itu apa aja toh. Tak ulang lagi. Yang pertama adalah pola makan yang tinggi gula dan tinggi lemak. Karena diabetes itu kaitannya sama kolesterol. Nah, ini kapan harus cek laboratorium? Kapan harus cek labnya? Yang pertama, saat pertama didiagnosis diabetes, menawi periksa Bapak Ibu dokter ngendika loh, kok ini kok ada tanda gejala yang ngarah ke DM nggih Mbah, nggih Pak gitu. Besok cek lab ya gitu. Nah, itu perlu dilakukan cek laboratorium. Biar apa? Biar nanti untuk mendiagnosa, maksudnya oh ini tuh memang benar-benar diabetes atau cuma pas saat ini aja maemnya nggak teratur, itu gula darahnya tinggi. Terus yang kedua adalah kontrol rutin sesuai anjuran dari dokter. Seperti tadi kalau pas periksa, lelah ditanyain Pak dokter, Bu dokter ini kok ada tanda-tanda gejala buat ke arah ke diabetes nih. Berarti itu sudah saatnya untuk cek laboratorium. Terus yang ketiga adalah minimal 3 sampai 6 bulan sekali. Lah kalau di klinik aja setiap bulan udah dicek kok Mbak gitu. Berarti ya itu berarti jenengan ya sudah bagus, itu udah setiap bulan terkontrol gulanya. Nah, kalau Bapak Ibu yang setiap bulan itu udah cek tapi ceknya kok masih rapotnya merah, nah itu berarti perlu diperbaiki. Mungkin dari maemnya, dari aktivitasnya gitu, mungkin bisa didandani dulu. Udah didandani kok hasilnya masih tinggi, berarti harus dikembalikan ke dokter spesialisnya untuk dikonsulkan obatnya. Ngaten nggih. Nah, ini untuk persiapan sebelum cek laboratorium, yang pertama itu adalah puasa. Puasanya minimal 8 sampai 10 jam dan maksimalnya itu 12 jam. Ini puasanya puasa maam nggih Bapak Ibu. Sama minum-minuman manis. Jadi kalau Bapak Ibu posisinya itu puasa buat cek lab, tapi kok masih merasa haus, itu masih diperbolehkan untuk minum air putih gitu. Tapi kalau maem sama minum teh, minum yang manis-manis itu enggak boleh. Jadi cuma boleh minum air putih aja. Ya. Terus tetap minum obat sesuai anjuran. Seumpamanya jenengan sudah minum obat rutin, lah besok mau cek laborat, mau cek lab, terus obatnya kok nggak diminum, ya jangan kayak gitu. Tetap obatnya diminum sama puasa. Jadi nanti minum obatnya itu sebelum puasa gitu. Nah, nanti untuk yang obat sore berarti diminumnya nanti pas udah habis diambil darahnya, itu jenengan udah boleh minum obat lagi atau dahar. Ngaten nggih. Next aja. Nah, ini untuk pola hidup sehat untuk penderita diabetes. Yang pertama itu makan teratur dan seimbang, kurangi gula dan gorengan. Karena kan gorengan itu kan banyak mengandung lemak dan kolesterol juga. Terus olahraga ringan 30 menit, bisa itu jalan-jalan, terus bisa ikut senam, itu lebih bagus sama minum obat teratur. Terus
Pesan pentingnya itu merasa sehat itu belum tentu gula darahnya normal. Nah, cek laboratorium awal itu untuk perlindungan kesehatan. Jadi tadi keluarganya, apalagi kan keluarganya bapak ibu kan sudah ada riwayat potensi untuk terkena diabetes juga. Karena kan mungkin dari orang tuanya sudah terdiagnosa gula, itu nanti dari anak cucunya itu ada potensi juga. Nah itu juga harus memperbaiki pola makan, pola hidup, terus harus melakukan pemeriksaan rutin juga, harus cek lab juga, ngoten nggih. Terus cek laboratorium itu sangat penting untuk penderita diabetes karena tadi untuk menentukan terapi obatnya, terus untuk mengetahui hasilnya itu dengan terapi obat yang sudah ditentukan dari dokter berpengaruh atau enggak, berhasil atau enggak. Kalau misalkan